Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B3 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Visual yang Rosyid Agi yang disutradarai oleh Muhammad Iqbal Yudayana. Serta para pemain dalam drama ini yaitu mahasiswa dan mahasiswi IKIP Siliwangi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B3 2018. Tujuan dari penampilan drama ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Apresiasi dan Kajian Drama Indonesia yang diampu oleh Bapak Restu Bias Trimandika MPD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Pentas menggambarkan sebuah ruangan laboratorium atau bisa juga ruang belakang sebuah rumah yang dijadikan tempat eksperimen. Tapaklah Kabayan atau Profesor Kabayan sedang meneliti hasil ciptanya itu dengan sesama. Hasil ciptanya itu berupa mesin waktu. Tak berapa lama, dia manggut-manggut dan menyiratkan rasa bangga. Akhirnya, sudah bertahun-tahun saya bereksperimen sampai lupa akan kewajiban terhadap istri, lupa makan, lupa tidur. Tapi coba lihat, dengan mesin waktu ciptaan saya ini, saya bisa melalang waktu demi waktu, zaman demi zaman, hingga ke zaman avant-garde sekalipun. Ari maneh sebelum ditita acting ngalah deklamasi. Acting. Prolognya juga jangan terlalu panjang, monoton. Nanti penonton bosan. Kalau penonton bosan, siapa yang menonton pertunjukan kita, ha? Kalau tidak ada penonton mah, Pak Sutradara sudah saja jangan main. Jangan main bagaimana? Percuma kita latihan kalau tidak main. Pak Sutradara, bagaimana sih? Ikhlaskan saja kita bermain agar kita ditonton banyak orang. Oh, jadi maksudnya kamu pengen ditonton binatang? Gitu? Bukan begitu, Pak Sutradara. Pak Sutradara kan sudah mewanti-wanti pada pemain, pada aktor, supaya bermain peran itu harus ikhlas, tidak ada rasa pamrih, jangan dibebani. Bukan seperti itu. Ikhlas bermain teater itu adalah ikhlaskan hati, bentukan jiwa, supaya kita lebur dengan peran yang kita mainkan. Jadi... Sudah. Bukan waktunya untuk berdebat. Tapi... Sudah, tidak ada tapi. Cepat, mainkan peranmu. Sutradara berlalu dari tempat itu. Kabayan melongo sambil geleng-geleng kepala. Kemudian menggaruk-garuk kepalanya yang gatal. Tidak demokratis Pak Sutradara ini. Mau menang sendiri. Tiba-tiba muncullah Iteng sambil memanggil-manggil. Kang Kabayan? Profesor Kabayan masih asyik menatap dan meneliti ciptaannya itu. Tak hirau pada teriakan Iteng. Merasa tak dihiraukan, tentu saja Iteng menjadi marah karenanya. Kang Kabayan! Karena masih hiraukan, Iteng segera mencopot selopnya, lalu dilemparkannya ke arah Kabayan. Kang Kabayan! Astagfirullahaladzim. Kang Kabayan! Ari makan apa-apaan kamu teh? Kasalaki bukan ayahnya, malah mengganggu keasikan salaki saja. Namanya jenderal dihormat-hormat. Jangankan jenderal, akang mah prajurit juga bukan. Masa yang namanya istri tidak tahu profesi salaki? Akang teh sudah waktunya untuk dihormati. Iya, memang. Barang antik masih bisa dihargai.
Atuh, akang mah bukan barang antik, tapi kuda kelewat jadul. Diobrol juga bakal jatuh harga. Astagfirullah, etah si jikan. Begini-begini juga, akang ini salaki kamu. Lebihnya lagi, akang ini sudah menjadi profesor Kabayan. Sudah patutnya untuk dihargai. Wah, profesor juga, Profesor Linglung. Tahu modalnya lah, itu mah. Nah, kalau sudah tahu modal mah, kewajiban istri teh menutupi aib suami, bukan untuk diumbar-umbar ke sembarang orang. Kan kata Pak Kiai juga, menutup aib suami hukumnya wajib, bukan diumbar-umbar ke sembarang orang. Allah, so agamis. Silakan saja ngomong seenakmu udahmu itu. Toh orang juga tidak akan ada yang percaya semua omonganmu itu. Kajen tidak percaya juga tidak apa-apa. Yang harus kamu tahu, percaya omongan salaki itu hukumnya wajib. Oh, wajib ya? Wajib. Sekarang baru kepikir sama itu. Jadi istri mah banyak wajibnya ketimbang haknya. Hak apa jikan? Hak apa? Percuma mau punya wibawa bagaimana kalau sama istri juga diinjak-injak. Tuh lihat selopmu malah dilempar-lempar. Sebelum kamu kebayang, jangan pakai bahasa plesetan sih ya. Astagfirullahaladzim, kasalaki nyebut setan. Akang ini salaki kamu, bukan setan, bukan genderuwo, bukan kuntilanak. Iya, bukan setan, bukan hantu, bukan genderuwo, bukan kuntilanak, tapi uka-uka sih ya makabayan. Profesor Linglung sih ya. Apa buktinya Akang Linglung? Kalau Linglung mah, Akang tidak bisa membuat mesin seperti ini. Sudah, jangan banyak omong lagi. Profesor juga nyatanya masih tidak punya wibawa. Apa jikan? Mau punya wibawa bagaimana? Kalau sama istri juga tidak menaruh hormat pada suami. Sudah, diam. Tidak akan diam sebelum kamu diam mah. Iya, itu akan diam. Asal Akang juga diam. Kan kamu yang duluan ngajak ribut Akang. Harusnya kamu diam duluan. Ya wajar, we ngajak ribut. Teu beurang, teu peuting. Kerjaanmu cuma ngurus-ngurus yang begitu patut. Apa nu kitu patut teh, Apa? Itu, tuh. Tinimbang ngurus istri, Akang mah lebih anteng ngurus yang begituan. Heran itu mah. Tuh kan, kamu mah susah diajak ngomong bener teh. Sudah Akang mah lapar. Kabayan. Kang Kabayan. Sudah. Akang lapar. Akang mau makan. Jik bae rek makan mah. Da kejuna ge eueuh. Pentas menggambarkan sebuah taman di Verona, Italia. Pentas masih kosong sebelum akhirnya muncul Juliet sambil berteriak. Help me! Help me! Help me! Kamu ini apa-apaan manggil-manggil nama Helmi? Peran yang kamu itu harus panggil adalah Romeo, bukan Helmi. Pasangan abadi tokoh yang akan kamu mainkan namanya Romeo, bukan Helmi. Pak Sutradara, aku... Kamu tahu tidak? Pujangga Inggris ketika menciptakan tokoh Romeo dan Juliet penuh dengan perasaan yang sangat romantis. Meskipun ujung-ujungnya berpisah, soal nama pun ia pikirkan dengan baik. Ini malah kau ganti nama Romeo dengan nama Helmi. Pak Sutradara, bukannya... Bukan,
sekali Romeo, tetap Romeo. Masa kamu tidak tahu kisahnya? Jangan kamu ganti nama Romeo dengan nama Helmi. Emang kamu tidak pernah nonton? Sudah, mainkan sekali lagi. Pak Sutradara, dengarkan dulu. Sudah, ini bukan waktunya untuk berdebat. Tuh, lihat, penonton. Sudah tidak sabar ingin melanjutkan kisahnya. Cepat mainkan peranmu. Sutradara, Apalagi, ha? maksudku bukan help me, tapi help me. Oh, help me. Kenapa ngomong dari tadi? Ya sudah, cepat mainkan peranmu. Help me! Help me! Wahai Juliet, ada apakah gerangan sampai engkau berteriak-teriak meminta pertolongan? Oh, Romeo. Romeo, kebetulan sekali kau datang, Romeo. Alah Juliet, biar rasa sesak di dadamu lapanglah sudah. Biar beban di hatimu meringan bagaikan kapas yang diterbangkan angin. Biarlah aku jadi tumpuan curahan hatimu. Maka bicaralah Juliet. Ada apa gerangan yang menghantui dirimu sehingga engkau berteriak-teriak meminta tolong? Oh, Romeo. Aku tak sanggup mengatakannya. Katakanlah Juliet. Oh, Romeo. Kedua orang tuaku hendak menjodohkan aku dengan Pangeran Paris. Sedangkan engkau tahu, hatiku tidak untuk dia. Lalu, kenapa engkau berlari-lari seakan ketakutan? Apakah engkau dikejar hantu, hai Juliet? Ah, Romeo. Cepat, sembunyikanlah aku. Sekarang bukan saatnya untuk bercanda, Romeo. Aku dikejar-kejar Pangeran Paris, Pangeran Denmark, dan Pangeran England. Kau tahu kan, Pangeran England dan Pangeran Denmark itu sahabat-sahabat karibnya Pangeran Paris. Mereka merasa kecewa dan marah karena sahabatnya Pangeran Paris cintanya telah kutolak. Oh, Romeo, dengarkan. Langkah lagi kaki mereka semakin dekat. Cepatlah, Romeo. Sembunyikan aku, cepat. Jangan takut, Juliet. Aku siap jadi pahlawanmu. Akan kuhadapi mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Pantang bagi Romeo untuk melarikan diri. Dengan pedangku ini, akan kubabad habis mereka semua. Tidak, Romeo. Jangan hadapi mereka. Bahaya. Nanti urusannya tambah runyam. Cepatlah. Tak ada waktu lagi bagi kita untuk berdiam diri di sini. Dengar, Romeo. Mereka sudah semakin dekat. Ayo kita lari, Romeo. Juliet segera menggait tangan Romeo dan mengajaknya pergi dari sana. Begitu Romeo dan Juliet menghilang dari tempat itu, muncullah Pangeran Paris dengan kedua sahabatnya, yaitu Pangeran England dan Pangeran Denmark, sambil menengok ke sana kemari mencari-cari. Sialan, kemana dia larinya? Aku tahu, pasti tadi dia lari ke arah sini. Apa mungkin dia diumpetin makhluk halus? Karena jelas-jelas tadi dia lari ke arah sini. Ngaco kamu. Makhluk halus apa? Taman ini kan taman bebas makhluk halus, bersih dari gangguan semacam itu. Makanya, jangan terlalu banyak baca buku horor. Nanti imajinasimu terlalu liar. Apa mungkin dia lari ke rumahnya Romeo? Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, keluarga Montague tak akan mengizinkan seorang pun dari keluarga Capulet menginjak rumahnya. Kau tahu sendiri kan, bagaimana kedua keluarga itu saling mendendam-dendam karena permusuhan yang tak pernah ada ujungnya. Iya, begitulah. Itulah sebabnya mengapa Juliet, anak gadis dari keluarga Capulet, dilarang keras berhubungan dengan Romeo, pemuda dari keluarga Montague. Dalam situasi seperti ini, yang sangat diuntungkan yaitu justru kau, Pangeran Paris. Kau dijodohkan oleh orang tuanya Juliet dengan maksud menjauhkan dari Romeo.
Beruntung bagaimana? Buktinya, dia memilih minggat daripada hidup bersamaku. Apa mungkin dia dibawa kabur oleh Romeo? Kalau memang begitu, kurang ajar sekali dia. Artinya, dia ngajak ribut dengan kita. Biarnya dia siapa kita. Berurusan dan kita berarti cari mampus. Muncullah Rosalina ke tempat itu. Tanpa menyadari sekelilingnya, mereka langsung memperhatikan Rosalina. Oh Romeo, seandainya kau punya keberanian untuk menyatakan cintamu, saat itu pula akan ku katakan padamu bahwa aku pun mencintaimu lebih dari yang lain. Rosalina kemudian memetik setangkai bunga dan dengan mata terpejam, diciumnya bunga itu, dihirupnya dalam-dalam, sementara dia begitu rupa, Pangeran Paris perlahan mendekat berdiri di hadapannya. Seandainya kau punya keberanian untuk menyatakan cintamu, maka akan kuberikan bunga yang harumnya melebihi keharuman rambutku. Oh Romeo, oh Pangeran Paris, maaf. Yang apa kau? Rupanya Rosalina yang cantik ini masih tergila-gila sama si Romeo. Hahaha. Dan rupanya dia belum tahu bahwa perempuan lain. Apa maksud kalian? Hubungan khusus dengan Juliet. Hubungan khusus? Maksudnya mereka pacaran? Iya, dan sekarang Juliet menghilang. Ada kemungkinan dibawa kabur oleh hujan hatimu itu. Tidak mungkin mereka berdua berpacaran. Tidak mungkin Romeo jatuh cinta pada Juliet. Karena hubungan keluarga mereka tidak harmonis. Mereka sangat bermusuhan. Itulah sebabnya kenapa kami punya anggapan bahwa Romeo lah yang membawa lari Juliet, karena hubungan mereka tak mendapat restu dari kedua belah pihak. Lagi pula, Juliet telah dijodohkan dengan Pangeran Paris. Oh, benarkah? Benar. Ayo cepat kita cari lagi. Makin berlama-lama, makin jauh dia minggatnya. Ayo cepat kita cari lagi. Hei kalian, tunggu, aku ikut. Ke taman yang sama, muncullah Papi dan Mami Capulet. Mereka kemudian duduk di sebuah kursi atau bangku yang ada di taman itu. Aku tak habis pikir. Mengapa Juliet, putri semata wayang kita, harus terlibat asmara dengan anak si Montague? Namanya juga anak muda, Pi. Apalagi kalau keduanya sudah dihadapkan dengan urusan percintaan. Mereka tak peduli dari kalangan mana dan dari golongan apa mereka berasal. Cinta kan tak pandang bulu, Pi. Memang, Mi. Tapi tak seharusnya mereka terlibat cinta. Cinta mereka tidak direstui dari keluarga nenek moyang kita. Tenang, Pi. Oh, anak kita itu kan sudah dijodohkan dengan Pangeran Paris. Mudah-mudahan cinta mereka terputus dengan datangnya calon mantu kita itu. Pi, lihat siapa itu yang datang? Tapi Capulet menengok arah muncul Papi dan Mami Montague. Papi dan Mami Montague duduk di kursi hitam di sudut yang berlainan. Tanpa menyadari adanya Papi dan sementara mereka berbincang, Papi dan Mami Capulet memperhatikan mereka penuh selidik sambil sekali berbisik-bisik. Tidak bisa tidak, pokoknya kita harus pisahkan anak kita dari si Juliet. Mau pisahkan bagaimana, Mi? Mereka sudah begitu masketnya. Tak mungkin lagi kita pisahkan. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini, Pi.
Jangankan yang masih tara pacaran, yang sudah menikah saja banyak yang kawin cerai. Lihatlah para politisi kita. Lihat pula para selebritis di kota Verona ini. Berapa persen yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka? Sedikit, Pi. Bahkan dari mereka banyak yang kawin cerai. Sok tahu, sok moralis. Apa hubungannya semua itu dengan Juliet? Ngomong kok kesana kemari, tidak fokus. Jangan dulu banyak bicara, dengarkan dulu apa maunya mereka. Dengarkan, Pi, masih banyak perawan-perawan cantik dibandingkan si Juliet itu. Tak tahu diri. Sok, kayak yang cantiknya selangit aja. Masih cantikan aku pas masih muda ketimbang dia. Akuilah, Pi, aku cantik kan? Hehe. Iya, kamu cantik. GR, cantik dari mana? Muka kayak badak gitu kok dibilang cantik. Tapi ku akui, waktu muda dia memang sangat cantik. Cantik katamu? Jadi kamu pernah naksir dia ya, Pi? Bukan begitu, Mi. Cantik sih memang, tapi aku tak pernah jatuh hati pada wanita lain selain Mami. Lagi pula, meskipun dia cantik, toh kecantikan kamu lebih bersinar dari dia, Mi. Alah, gombal. Tiba-tiba masuklah inang pengasuh Juliet dengan tergesa-gesa, menghampiri Papi dan Mami Capulet. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang amat sangat. Celaka, celaka, celaka. Menyaksikan itu, Papi dan Mami Montague pun terhenti dari perbincangannya, serta kemudian perhatian mereka tertuju pada adegan berikutnya. Oh my god, sejak kapan mereka ada di sini, Pi? Entahlah. Mungkin sejak kita datang ke tempat ini, atau mungkin juga jauh sebelum sudah di sini. Hanya saja kita tak menyadarinya. Oh my god, apa mungkin mereka tadi mendengar pembicaraan kita, Pi? Kalaupun iya, apa pedulinya? Celaka, Tuan. Celaka, Nyonya. Kamu ini, siapa yang celaka? Hah? Celaka. Celaka, pokoknya celaka. Bicara yang jelas. Oh, Kenapa? Ada apa? Nona menghilang, Nyonya. Nona menghilang, Tuan. Apa? Menghilang? Iya, Tuan. Iya, Nyonya. Kurang ajar kamu. Tugasmu apa sih? Masa inang pengasuh tidak tahu tugasnya apa? Tahu, Nyonya, tapi... Kalau tahu, kenapa Nona bisa hilang dari pengawasanmu, ha? Soalnya, Nyonya, Walaupun Nona sudah bukan ABG lagi, tapi tugasmu tetap sebagai inang pengasuh. Tetap harus mengasuh dan menjagai dia sampai masanya dia kawin, Inang. Tidak salah lagi. Pasti dibawa kabur sama anaknya si Mentega. Keluarga Montague yang sejak tadi menguping pembicaraan mereka merasa gusar dan kemudian menghampiri mereka. Hati-hati ya kalau bicara. Kami bukan keluarga Mentega, tapi Montague. Makhluk dari mana ini? Tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba datang marah-marah seperti itu. Tak tahu diri. Cis, kamu yang tak tahu diri menghina nama kebangsawananku seenak udahmu saja. Perlu kamu ketahui, nama kebangsawanan kami bukan Mentega, tapi... Iya, bukan Mentega, tapi margarin. Nyonya, kami harap Nyonya tidak menghina nama kebesaran kami. Di antara kami kita boleh saja bermusuhan, tapi ingat, nama mencerminkan kehormatan. Kalau Nyonya menghina nama kami, artinya Nyonya menghina kehormatan kami juga. Paham? Rupanya keluarga Montague ini masih berbangga hati dengan nama. Hal yang sepele kukira, sangat sepele.
dibandingkan dengan penghinaan anak kalian yang telah membawa lari anak kami. Begitulah perbuatan seorang bangsawan. Terhormatkah yang demikian itu? Jaga mulutmu, Capulet. Siapa yang membawa lari anak kalian, Siapa? Siapa lagi kalau bukan anakmu, si Romeo? Dia seringkali mempengaruhi anakku supaya dia bisa hidup bersama anakmu yang tidak sopan itu. Tidak tahu malu. Justru anak bulah yang tidak tahu malu. Anak gadis kok tidak bisa menjaga etika dan tata krama. Menggoda laki-laki seperti pelacur pinggiran jalan saja. Apa? Anakku seperti pelacur? Ini tidak bisa dibiarkan, Ini sudah keterlaluan, Lantas, mau kamu bagaimana, Iya. Bagaimana ini, Nyonya? Apanya yang bagaimana? Sudah, jangan ikut campur kamu. Cepat, cari Nona sana. Awas ya kalau nggak ketemu. Cepat, cari Nona sana. Iya, siap, Nyonya. Sudah, Pi. Nanti, kalau ada apa-apa dengan anak kita, baru kita teruskan urusan yang belum selesai ini. Dan kalau ada Papi dan Mami Cap segera meninggalkan tempat itu. Meninggalkan Papi dan Mami Montague. Papi dan Mami Montague jangan kita dengan bengong. Dia memandang ke sekelilingnya dengan wajah keheranan. Kang Kabayan, buat tinggali kira ka dieu. Di negeri mana ieu teh Kang Kabayan? Naon jika? Ari ieu di negeri mana Kang? Di zaman naonnya? Meni asing kieu? Nyawa tuh. Moal gitu, ieu teh di negeri mana boa mah? Kat, Kabayan. Kaur main aing mah. Ada apa lagi atuh Pak Sutradara? Rudat aing mah Pak Sutradara teh ah. Aing mah geus berimajinasi, geus konsentrasi. Diganggu deui. Bu, jangan pakai bahasa Sunda. Ini kantong tunan untuk umum, bukan untuk budayawan dan pejabat Sunda saja. Pak Sutradara ini kalau urusannya menyangkut etnis bisa berabe nantinya. Jangan jadi provokator kamu. Hargailah penonton. Siapa tahu di antara mereka tidak ada yang mengerti bahasa Sunda. Ari Pak Sutradara. Kan kita main teh di tanah Pasundan. Ya. Budaya bahasa Sunda. Dasar seblu sih ya. Dalam rangka. Bukan pada tempatnya tahu. Ingat ya, sutradara itu saya, bukan kamu. Jadi, kamu harus nurut dengan apa yang saya perintahkan. Paham? Aing mah ya teh Pak Sutradara teh demokratis. Demokratis kumaha. Kieu ge sutradara. Wah, itu awas nama. Ieu teh di negeri mana boa? Di negeri antah berantah. Tuh, lihat. Taman oge beda jauh jeung di taman kita. Kabayan. Dialognya pakai bahasa Indonesia. Rudat. Iya. Kang Kabayan, itu mah takut. Sudah saja kita pulang yuk. Sudah kepalang Jikan. Sudah aja kita selidiki saja dulu. Takut Kang Kabayan. Mungkin saja kita ada di zaman purba. Di zaman dinosaurus. Mana mungkin di zaman dinosaurus.
Tuh lihat, tamannya juga sama seperti kita. Kamu tidak tahu tidak? Waktu dulu kita kan pernah ke Taman Alun-Alun Bandung berduaan. Iya, hampir sama. Tapi ini mah kesannya klasik sekali. Beda sekali dengan bangku yang ada di Taman Alun-Alun itu, Kang Kabayan. Saat keduanya sedang meneliti dan melihat-lihat kursi taman itu, muncullah Pangeran Paris, Pangeran Denmark, Pangeran England, dan Rosalina. Kabayan dan Iteng sungguh kaget dibuatnya. Kang Kabayan, lihat. Ada orang planet. Artinya kita ada di planet. Tapi planet apa ya, Kang Kabayan? Apa mungkin planet luar angkasa? Hus, kampungan sekali kamu mah. Iya, memang planet bumi, sama seperti kita. Tapi kenapa tuh penampilannya begitu patut? Nyawa tuh. Who are you? Kalian ini manusia apa hantu, ha? Kalau manusia dari mana kalian? Kalau hantu dari alam mana kalian, ha? Dan kenapa kalian datang kemari? Ada tujuan apa? Apa kalian yang menolong Romeo sembunyikan Juliet? Jikan, kamu dengar tidak? Tersangka kita sudah berada di zaman Romeo dan Juliet. Hah? Apa? Zaman Roma Irama? Atuh, itu mah masih zaman kita. Hus, tuh kuping buka lebar-lebar. Bukan Roma Irama, tapi Romeo dan Juliet. Romeo and Juliet? Zaman apa itu teh? Dasar kulen. Bungana dateng ngambil sekolah. Ditanya malah asik ngobrol berdua kalian. Cepat, jawab pertanyaan kami tadi. Kamu mah orang Pasundan, Mister. Kami tidak tahu Romeo dan Juliet. Orang Pasundan? Di mana itu? Dan kenapa kalian datang kemari? Wah, sulit kalau diterangkan mah. Kalau diterangkan juga, mungkin kalian tidak akan mengerti. Jadi kamu menganggap bodoh sama kita orang ya? Bukan sama sekali bukan begitu, Mister. Kami ini berasal dari zaman yang terpaut waktunya cukup lama. Kalian tidak akan mengerti. Jadi orang jangan berbelit-belit ya. Cepat, tegas. Maksud omonganmu tadi apa, ha? Mister, kami ini berasal dari suatu tempat yang mungkin berbeda jauh dengan di mana kalian tinggal saat ini. Kami di sini datang menggunakan mesin ciptaan saya ini. What? Tamachine? Ketika itulah muncul sutradara, kemudian menghadap penonton. Singkat cerita, dengan mesin waktunya itu, Kabayan sanggup mencarikan Juliet. Tetapi di hati kecilnya, Kabayan lebih bersimpati pada Romeo dan Juliet. Karena dia sering mendengarkan dan membaca tentang kisah kasih Romeo dan Juliet. Kabayan hendak menyelamatkan mereka agar peristiwa tragis itu tidak pernah terjadi. Marilah kita saksikan adegan selanjutnya dari drama ini. Kalian, mau sampai kapan jadi patung, ha? Cepat, main lagi. Semua tersentak dan saling pandang. Kemudian semuanya, termasuk sutradara, berlalu dari tempat itu. Di suatu tempat di Verona, di taman yang berbeda dengan taman sebelumnya, Juliet masuk diiringkan dengan Romeo. Oh Juliet, demi cahaya rembulan yang cahayanya menyepuh
pucuk pepohonan di sana, aku bersumpah. Diamlah, Romeo. Janganlah bersumpah demi bulan. Wujud bulan selalu berubah setiap saat. Dia kadang-kadang bulat penuh, kadang-kadang tinggal sepotong, kadang-kadang pula tersisa seperti sabit. Aku tak mau cintamu berubah setiap saat. Lalu, demi apa aku bersumpah? Supaya kau tahu bahwa cintaku tak akan berpaling darimu. Bersumpahlah demi dirimu sendiri. Aku percaya pada cinta sucimu itu. Hanya saja, Juliet. Hanya saja di antara kita ada tembok penghalang yang tak mudah kita lewati. Permusuhan di antara keluarga kita tak kunjung damai. Malah, kian meruncing ketika mereka tahu bahwa kita sedang menjalin cinta. Oh, Romeo. Kenapa namamu harus Romeo? Kenapa aku harus Juliet? Kenapa kau dilahirkan dari keluarga Montague? Sedangkan aku harus ditakdirkan sebagai Capulet. Juliet, semua itu tak perlu kau pertanyakan. Kehendak Tuhan memanglah penuh misteri. Oh, kenapa kau harus menjadi musuhku, Romeo? Tapi di mataku, kau adalah dirimu sendiri. Bukan Montague, bukan siapa-siapa. What is a name? Ya, apalah artinya sebuah nama? Toh, seandainya bunga mawar tidak bernama Mawar, harumnya akan tetap saja sebagai bunga mawar. Karena itu, siapapun namamu, engkau tetaplah Romeo yang kucintai sepenuh hati. Bersumpahlah, Romeo, kau akan tetap mencintaiku. Aku siap. Apa maksudmu, Juliet? Kenapa kau bicara seperti itu? Kau lihat, Romeo. Di sana ada sekuntum mawar yang sedang tumbuh. Petiklah itu untukku, sebagai tanda cintamu padaku. Baiklah. Demi gadis yang kucintai sampai mati, akan kupersembahkan bunga itu untukmu, sebagai tanda cintaku yang paling dalam. Romeo kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Mawar yang diinginkan Juliet, sementara ditinggalkan kekasihnya. Dari balik gaunnya, Juliet segera mengeluarkan botol kecil yang berisi racun. Setelah memandang ke sana kemari, dengan agak ragu-ragu, diteguknyalah segera racun tersebut. Dan pada akhirnya, Juliet pun terkulai lemas. Ketika akhirnya muncul Romeo sambil membawa pesanan Juliet, didapatinya Juliet sudah terbujur kaku. Romeo segera memburu tubuh terbujur itu. Oh, Juliet. Apa yang terjadi, Juliet? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa, Juliet? Bukankah aku sudah bersumpah akan mencintaimu sampai kapanpun? Kemudian, dengan perlahan Romeo mengeluarkan pedang kecil yang terselip di pinggangnya. Dengan perlahan-perlahan pula, ujung pedang itu ia tujukan pada dadanya. Lalu, dengan sekuat tenaga, dengan kedua tangannya, ia ayunkan pedang kecil itu menuju dadanya. Dan robohlah Romeo dengan tubuh yang bersimbah darah. Pada saat itu, muncullah Profesor Kabayan dengan Iteng, diiringkan Pangeran Paris, Pangeran Denmark, Pangeran England, dan Rosalina. Mereka segera berhamburan menghampiri kedua mayat tersebut. Pangeran Paris merasa diiris-iris hatinya. Ia memeluk tubuh Juliet yang telah menjadi mayat, sambil menyebut-nyebut namanya. Rosalina pun tak kalah histerisnya.
Ia memanggil-manggil Romeo sambil memeluk tubuh yang bersimbah darah itu. Romeo, Romeo, Romeo. Wah, Jikan, terlambat. Padahal Akang teh mau nulungan Romeo dan Juliet supaya terhindar dari petaka seperti ini. Pada saat itulah muncullah inang pengasuh yang memburu ke arah mayat Juliet. Hah? Nona! Beberapa saat kemudian, inang pengasuh datang lagi bersama Papi dan Mami Capulet. Di belakangnya menyusul Papi dan Mami Montague. Mereka berhamburan menghampiri jasad anaknya. Kedua keluarga memeluk tubuh anaknya masing-masing, sambil berteriak-teriak memanggil namanya. Ketika itulah, Pangeran Paris dan Rosalina menghampiri Profesor Kabayan dan Iteng, yang sedari tadi menyaksikan peristiwa itu dengan perasaan tak menentu. Hidup dari abad masa depan. Mungkin di masa depan di mana kalian hidup, ada obat mujarab yang dapat menyembuhkan mereka berdua. Tidak, Mister. Kami tidak bisa melawan takdir. Takdir tidak bisa dilawan, Mister. Tolonglah, bagi yang sudah mati pun mungkin ada obatnya. Bukankah di masa kalian hidup semuanya serba canggih? Jika mereka bisa hidup, kami berdua rela melepaskan cinta mereka. Kami berdua rela melepaskan cinta mereka agar bisa bersatu. Maaf, Nona. Di zaman super canggih, mega canggih manapun, kami tidak bisa melawan takdir. Kematian tidak ada obatnya. Biarlah mencatat bahwa mereka berdua mati demi cinta mereka yang suci. Mereka mati untuk perdamaian kalian semua. Maaf, permisi, kami mau pamit, Nona. Hayu, Jikan. Kabayan dan Iteng segera meninggalkan tempat itu, diikuti pandangan mata Pangeran Paris dan Rosalina, meninggalkan mereka yang tengah dirundung duka. Pentas menggambarkan sebuah pekarangan depan rumah yang sangat sederhana. Kabayan dengan memakai kaos oblong dan pangsi dililit kain sarung keluar menuju balai-balai yang terletak di pekarangan rumah itu. Penampilannya tampak kusut dengan rambut acak-acakan. Sementara matanya masih terpejam atau merem-merem ayam. Rupanya ia sedang tidur sambil berjalan. Ia segera membaringkan dirinya di balai-balai itu dan kembali tidur dengan nikmatnya. Sesekali bibirnya menyunggingkan senyum, sesekali pula tertawa. Dari luar, tiba-tiba terdengar suara Iteng memanggil-manggil namanya. Kabayan! Kabayan! Kang Kabayan! Kabayan masih tetap berbaring, sambil menguap beberapa kali. Iteng muncul dari sebuah tempat, mungkin dari dalam rumah. Ketika dilihatnya, Kabayan sedang tidur. Iteng geleng-geleng kepala. Astagfirullahaladzim. Tidak ada kenyangnya kamu tidur, Kabayan. Tidak di kamar, tidak di luar. Dasar pelor. Nempo bantal langsung molor. Kabayan! 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 Tapi, tetap saja Kabayan tak bangun-bangun. Iteng segera mengambil selop yang diletakkannya agak jauh dari sana. Lalu, dari agak jauh, Iteng melemparkan selop itu ke arah Kabayan. Kang Kabayan! Aduh. Ari mana Iteng? Ngeganggu.
salaki wae. Apa-apaan kamu teh, ha? Memangnya jenderal dihormat-hormat? Jangankan jenderal, akang mah prajurit juga bukan. Jikan. Gini-gini juga, Kang Kabayan ini salaki kamu. Sudah patutnya untuk dihargai, dihormati. Terlebih lagi, Kang Kabayan ini sudah menjadi profesor Kabayan. Wah, Profesor Timana Horeng. Ngimpi kamu mah Kabayan, ngimpi. Ngimpi gitu? Iya, ngimpi. Jangankan profesor, SD juga tidak lulus kamu mah. Mainnya sih ngimpi. Sudah sana, akang lapar. Sudah sana ke dapur, akang mau makan. Siapkan sendiri sana. Enak saja bangun tidur, maunya diladeni. Ya iya atuh. Kan sudah kewajiban istri meladeni suami. Meladeni suami itu hukumnya wajib. Oh, wajib ya? Wajib. Sekarang baru kepikir sama itu. Jadi istri mah banyak wajibnya ketimbang haknya. Hak naon jikan? Hak naon? Tuh lihat selopamu punya hak juga, malah dilempar-lempar sendiri. Sebelum kamu Kabayan, jangan pakai bahasa plesetan sia. Etah si jikan Kakabayan nyebut setan. Kawalat sia. Atuh dah boga sakit tehnya. Sudah. Akang mah lapar Kabayan. Kang Kabayan. Sudah. Akang mah lapar. Akang mau makan. Supaya ada tenaga buat ngajak kamu berantem lagi. Jik bae rek sarapan mah. Kejona geda Datangnya, Rian dan Iteng pun kembali dengan kegiatannya masing-masing. Setelah sudah selesai penampilan drama dari kami, terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir pementasan drama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.